Pernah kepikiran gak gimana caranya sebuah peradaban itu bisa berkembang begitu cepat hanya dalam waktu 100 tahun? Apa sih rahasia ekonomi umat Islam sampai bisa menguasai perdagangan dari Madinah sampai ke Andalusia? Check it out! Sebelumnya, kenalin, aku Nesya Febrina Putri, mahasiswi program studi akuntansi syariah semester 3 dengan NIM 0502242045, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam oleh dosen pengampu Ibu Juniawati Suja MP. Di video kali ini kita bakal ngebahas bagaimana Rasulullah SAW membangun fondasi ekonomi umat, kemudian bagaimana sistem ekonomi Islam berkembang pesat, bahkan menguasai sektor pertanian, industri, perdagangan, sampai bea cukai. Sejak muda, Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya dalam transaksi bisnis. Beliau bekerja sebagai pengembala, lalu menjadi pedagang internasional, serta ikut karavan dagang sampai ke Syam. Prinsip beliau dalam berbisnis itu ada 3, yaitu kejujuran sebagai modal utama, transparansi harga, dan tidak menipu serta tidak mengambil keuntungan yang merugikan orang lain. Saat menjadi pemimpin di Madinah, Nabi itu membangun pasar bebas riba, bebas monopoli, dan bebas intervensi harga yang tidak adil. Beliau menegakkan aturan 2LK, larangan riba, larangan ihtikar, dan keadilan dalam timbangan dan takaran. Hasilnya gimana? Hasilnya, Madinah menjadi pusat ekonomi yang dinamis dan terbuka, serta menyaingi pasar Yahudi pada waktu itu. Setelah Nabi wafat, kebijakan ekonomi itu berkembang dan makin terstruktur di masa Khulafaur Rasyidin sampai Bani Umayyah dan Abbasiyah. Nah, pada masa Abu Bakar muncullah stabilitas distribusi yang berfokus pada stabilisasi negara dan penyaluran zakat untuk pemerataan ekonomi. Di masa Umar bin Khattab, mulai muncul juga reformasi besar-besaran seperti berdirinya Baitul Mal, membuat dewan, mengatur kharaj, jizyah, dan pemasukan negara lainnya, dan mengembangkan kebijakan agraria serta membuka banyak wilayah baru. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, itulah puncak kemakmuran. Kenapa dibilang puncak kemakmuran? Karena di situ mulai muncul sistem perpajakan modern dibangun, infrastruktur ekonomi seperti irigasi, jalan, pusat produksi, dan pabrik itu ada, dan lahirnya ilmuwan ekonomi seperti Abu Yusuf yang menulis kitab Al-Kharaj, salah satu karya kebijakan fiskal paling awal di dunia. Nah, kita sekarang masuk ke sektor ekonomi dalam peradaban Islam. Kita mulai dari sektor pertanian. Di dalam sektor pertanian, umat Islam memperkenalkan teknologi irigasi seperti qanat, bendungan, dan waduk. Budidaya tanaman itu juga makin beragam, seperti adanya kurma, zaitun, kapas, gula, padi, dan rempah-rempah. Wilayah subur seperti Mesir, Syam, Irak itu menjadi lumbung pangan dunia. Lanjut kita ke sektor industri. Industri tekstil itu menjadi unggul pada masa itu, seperti ada sutra, wol, kapas, dan linen. Produksi kertas berkembang pesat di Baghdad setelah teknologi kertas dari Cina diserap. Industri logam, keramik, parfum, dan senjata juga berkembang pesat loh. Pusat industri itu ada di 4 wilayah: Cordoba, Baghdad, Basrah, dan Fustat. Selanjutnya, kita masuk ke sektor perdagangan. Dari situlah muncul konsep ekonomi modern, syirkah atau partnership, mudharabah atau bagi hasil, dan wakalah atau perantara. Uang dinar dan dirham itu stabil serta dipercaya di dunia internasional loh teman-teman. Kota-kota seperti Basrah, Baghdad, Damaskus, dan Kairo itu menjadi hubungan perdagangan global. Di sektor terakhir kita ada bea cukai. Pemerintah menerapkan unsur yaitu pajak impor ekspor dengan tarif ringan. Bea cukai digunakan untuk infrastruktur, gaji pegawai negara, bantuan sosial.
sistem user menjadi salah satu pendapatan negara yang penting dan dilakukan dengan sangat transparan. Dari masa Nabi Muhammad sampai kejayaan Abbasiyah, ekonomi Islam terbukti bukan hanya soal ibadah, tapi juga sistem yang membangun peradaban, mulai dari pasar Madinah, sistem pajak Umar, sampai perdagangan internasional. Semuanya menunjukkan bahwa ekonomi Islam itu adalah pilar kuat peradaban Islam. Kira-kira kalau sistemnya kayak gitu dan diterapkan penuh hari ini, apakah dunia bakal berubah?